sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini Pondok Media masih bersama anak kelas 5 dalam membahas penilaian tengah semester 1 untuk tema 3 mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke soalnya, silahkan yang belum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keragaman yang ada terdiri atas semua? Keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Betul anak-anak ya ini ya. Bahasa, bangsa, kepercayaan. Yang lebih lengkap adalah ini, maka jawabannya adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 2. Kita harus sikap yang harus kita miliki dalam menyikapi keberagaman dalam interaksi sosial sehari-hari adalah apakah mementingkan diri sendiri? Jelas tidak ya. Saling menghargai? Ya, berarti jawabannya adalah ini. Saling menghargai. Nomor 3. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras golongan bangsa berdasarkan apa anak-anak? Apakah keturunan dan kekayaan harta benda, ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa, ilmu pengetahuan dan pendidikan, atau status sosial dalam masyarakat? Jawabannya adalah ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 4. Kegiatan ritual yang diselenggarakan suatu daerah untuk menghormati nenek moyang mereka adalah apakah adat istiadat atau upacara adat atau upacara sesaji? Yang tepat adalah upacara adat. B ya. Kemudian nomor 5. Upacara Kasodo di Gunung Bromo untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh masyarakat mana anak-anak? Kalau Dayak di Kalimantan, Asmat di Irian Jaya, Baduy di Jawa Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur. Berarti masyarakat Tengger ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Gambar di bawah ini adalah rumah adat dari provinsi mana ini anak-anak? Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Timur. Sumatera Barat ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 7. Tradisi yang berlangsung di Kota Semarang menjelang bulan puasa. Ngendok warok ya, ini ya. Tapi kuda lumping tidak. Dugderan iya, Kasodo tidak. Berarti ini ya, warak ngendok dan dugderan. Baik anak-anak, nomor 8. Manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama adalah pengertian dari apa anak-anak? Kerja sama antar manusia. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Salah satu contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman adalah apakah kerja kelompok, mengerjakan ulangan harian, tidak nih ya, mengerjakan pekerjaan rumah dalam keberagaman ya. Keberagaman itu tentunya di masyarakat
ya, membolos bersama teman. Nah, berarti kerja kelompok ya, dalam masyarakat, dalam sekolah. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 10. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Alinea berapa anak-anak? Tujuan nasional Indonesia adalah yang keempat. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini jelas ya, dari mana ini? Dari Bali. Lihat gambarnya saja sudah jelas. Keragaman budaya tercermin dari kesenian daerah ya, fanatisme tidak ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang ada fanatisme, tidak semua ini tidak. Nah, ini berarti yang tidak ada fanatisme. Oke. Aman anak ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 13. Dalam menjaga keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sifat saling menghargai budaya daerah lain ya, betul ya. Dan menonjolkan budaya sendiri tentang tidak mencintai budaya luar, mencari budaya yang terbaik, sikap yang harus kita kembangkan. Nomor 14, faktor fisik yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia adalah fisik, grafis yang ada hubungannya dengan yang bisa kita lihat ya. Kondisi geografis fisik, keadaan letak suatu daerah yang bisa kita amati. Nomor 15, kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat di suatu tempat berbeda dengan kebudayaan dimiliki oleh masyarakat di tempat lain. Hal ini disebabkan oleh timbulnya perbedaan kebudayaan, keunikan kebudayaan, keanekaragaman kebudayaan yang banyak. Tentunya keanekaragaman kebudayaan. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 16. Salah satu cara menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia, apakah bermain dengan teman yang keagama saja? Berarti salah ya. Bermain dengan teman yang berasal dari suku saja yang sama, salah. Bermain dengan teman yang berbeda agama saja, salah juga ya. Bermain dengan teman yang tanpa membeda-bedakan agama, ini tentunya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 17. Keragaman dalam organisasi memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan, kinerja, kontribusi, pengeluaran. Yang tepat adalah kinerja. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 18. Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang majemuk, artinya adalah masyarakat Indonesia penduduknya banyak. Masyarakat Indonesia mempunyai keunikan. Masyarakat Indonesia beragam baik budaya, agama, bangsa dan sebagainya. Masyarakat Indonesia mau suka berbagi dengan sesama, tentunya beragam ya. Kalau beragam majemuk itu adalah ini bermacam-macam ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 19. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan arti penting kerjasama, yang bukan ya. Ini ada kata-kata pernyataan bukan, berarti yang tidak. Mempererat persatuan ya, memperkuat persatuan ya, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan ya, berarti yang tidak adalah mendorong timbulnya chauvinism. Apa itu anak-anak? Chauvinism, apa itu ya? Cinta tanah air yang berlebihan. Cinta tanah air itu bagus, tapi sesuatu yang berlebihan tentunya tidak bagus. Baik anak-anak, keuntungan bekerja sama diantaranya kecuali, ini ada kata-kata kecuali, ini perlu diperhatikan ya. Berarti yang tidak, pekerjaan lebih mudah ya, betul. Pekerjaan selesai cepat, iya betul. Pekerjaan terasa ringan, iya betul. Pekerjaan terbengkalai, jelas ini yang salah. Kita lanjutkan ke nomor 21. Kata kunci. Kata kunci. Makanan lezat hanya lezat saja ini. Tentunya yang bergizi juga, betul enggak? Iya, tidak enak saja,
apalagi mahal ya. Nah, nomor 22 ini tadi sudah masuk bahasa Indonesia ya. Ini babnya tentang iklan materinya. Iklan di bawah ini menghimbau tentang minuman. Nah, ini ya, pentingnya air untuk kita ya. Pentingnya air untuk tubuh manusia. Baik anak-anak, kita lihat kita ke nomor 23. Ciri-ciri bahasa iklan sebagai berikut. Kecuali ini ada kata-kata kecuali, berarti yang tidak menggunakan pilihan kata tepat, betul ya, disusun dengan menunjukkan informasi yang dipentingkan, tentunya betul. Harus tepat menuju sasaran iklan, betul. Menggunakan bahasa daerah, tentunya ini tidak. Mengapa tidak? Karena nanti yang tahu hanya orang daerah itu saja ya. Nomor 24. Perhatikan slogan di bawah ini. 1 tunas untuk masa depan bumi kita. Makna slogan tersebut adalah mari kita menanam pohon bersama-sama. Kurang tepat. Bumi kita akan indah jika pohon tidak ditebang. Kurang tepat juga ya. 1 pohon, nah ini ada 1 tunas, 1 pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan bumi dan manusia. Ini yang tepat ya. Pohon yang kita tanam tidak ada pengaruhnya, ini malah bertentangan. Kemudian nomor 25, dijual sebidang tanah di Bogor luas 10 hektar, baik untuk industri, hubungi telepon. Nah, iklan termasuk jenis iklan jelas menawarkan tanah ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 26. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Unsur ini disebut dengan apa? Masih ingat? Interest. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 27. Kalimat persuasif yang sesuai dengan iklan tentang liburan adalah liburan saat lebaran sangat mengasihkan. Mari kita berlibur ke Sari Ater Subang. Di Ciater Subang banyak tempat wisata yang mengasihkan. Berpetualang di tempat wisata sungguh mengasihkan. Kalimat persuasif itu kalimat yang mengajak mana? Ada kata-kata mari ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 28. Perhatikan iklan penawaran apa? Penawaran apa ini anak? Jelas motor ya. Baik, iklan terdiri dari iklan media cetak dan media elektronik. Media elektronik adalah iklan yang dimuat dalam koran, majalah, brosur, gelas televisi. Baik anak-anak, kita ke nomor 30. Kalimat atau bahasa yang mampu meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau pembaca pada sebuah iklan disebut kalimat persuasif. Kita lihat yang lain, aktif, pasif, pemerintah. Ini bukan ya, persuasif. Salah satu karakteristik iklan media elektronik adalah iklan berupa iklan tertulis. Elektronik kok tertulis ya? Enggak ya. Iklan hanya sekilas, selain tertulis tentunya ada suaranya. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Iklan dapat disimbolkan dan dibaca kapan saja. Bersifat massal. Mana anak-anak ini ya? Iklan hanya sekilas dan berlangsung saat itu saja. Tidak bisa kita lihat kembali kalau tidak ditayangkan ulang. Sekarang kita ke nomor 32. Perhatikan kalimat berikut ini. Tiada hati tanpa prestasi. Tiada hati. Hari ini ya, kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Kalimat ini termasuk jelas slogan ya. Bukan poster, bukan iklan, bukan brosur. Slogan. Baik anak-anak, kita lanjut ke
nomor 33. Supaya kita mengetahui isi dari iklan televisi, sebaiknya kita melihat, mendengar, dan membaca teks dengan sama. Ini baik ya. Ini sudah berulang kali. Kalau membaca, mendengar itu tentunya dengan saksama. Baik anak-anak, nomor 34. Perhatikan data berikut ini. Bersifat persuasif, mengutamakan unsur, memadukan unsur gambar dengan kata, gerak, dan suara. Kita lihat perintahnya aja dulu langsung. Berdasarkan dari data yang merupakan unsur sebuah poster ya, persuasif, mengajak, nah, betul ini ya. Kemudian mengutamakan unsur kata, kurang tepat, memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak. Poster tidak ya, mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata ya. Dipajang di tempat umum ya. Disampaikan melalui media massa. Nah, untuk poster biasanya dipasang-pasang di tempat umum, tidak melalui media massa. Berarti jawabannya adalah 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 ada D ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 35. Bacalah petunjuk ini. Kita langsung urutan petunjuk dari menggunakan sampo, tentunya tuangkan sampo dan telapak tangan. Nah, basahi dulu ya. Basahi rambut. 3 dulu, mana yang 3 dulu? Hanya ini aja, berarti ini jawabannya. Ya. Baik anak-anak, nomor 36. Jamu pelangsing savana. Diet cepat cara sehat tanpa menyiksa diri. Maksud iklan ini adalah menawarkan jamu untuk melangsingkan diri. Nah ini ya, yang aman dan nyaman bagi tubuh, tidak menyiksa diri. Berarti jawabannya adalah ini. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor 37. Berikut ini kalimat yang komunikatif ya. Komunikatif, kita baca dulu. Pilihannya, beli produk kami sekarang menangkan hadiahnya. Ini membuat kita penasaran nggak, hadiahnya apa? Jangan-jangan nanti saya dapat hadiah. Ini komunikatif, jadi orang membaca itu langsung dia bisa berinteraksi dengan dirinya dengan apa yang dibacanya. Nah, itu namanya komunikatif. Kemudian sabun ini memiliki aroma seperti jeruk. Nah, ini kurang ya, tidak komunikatif. Cukup banyak orang yang memiliki produk ini juga. Mereka ingin mencoba produk iklannya apalagi ini. Berarti jawabannya adalah beli produk kami sekarang juga dan menangkan hadiahnya. Nomor 38. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Kalimat jelas dan singkat. Kita lihat perintahnya, pertanyaannya. Hal-hal yang berikut yang diperhatikan dalam membuat iklan. Kalimat jelas dan singkat ya. Tulisan dan gambar menarik ya. Menggunakan bahasa asing ini tidak ya. Disampaikan dengan, nah ini maksudnya warna-warni itu tampilannya. Berarti 1, 2, 4. 1, 2, 4A ya. Oke, 1, 2, 4A. Baik anak-anak, kita ke nomor 39. Menginformasikan tempat penjualan produk kepada calon konsumen merupakan salah satu contoh fungsi dari pemasaran. Mana pemasaran? Transportasi tidak formal. Ini marketing pemasaran ya. Nomor 40. Sasaran yang dituju dalam iklan di samping adalah, ini apa anak iklan? Iklan kapal api, betul, kapal api. Nah, ini kopi ya. Nah ini sebenarnya kalau di tempat yang tidak ada produk ini kan tidak tahu ini kopi atau apa ya. Nah, tapi kalau sudah ada, berarti ini tahu. Ini bukan sponsor ya. Ini penikmat kopi. Nah, ini sebenarnya harusnya adalah diberi tulisan kopi, kemudian silakan tidak menggunakan merek yang sudah ada. Begitu anak-anak.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum.